Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini Bapak Ibu, yaitu nilai yang lulus ini lebih rendah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini murni, kemudian begitu pula dengan teknis, manajerial, dan juga sosiokultural dan juga wawancaranya. Nah, untuk totalnya pun bisa kita bandingkan di sini ya, bahwasanya yang tidak mendapatkan penempatan itu lebih tinggi nilainya, sedangkan yang mendapatkan penempatan adalah yang nilainya lebih rendah Bapak Ibu dibandingkan. Nah, ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru untuk P3K Guru 2022 yang harus rekan-rekan pelamar P3K Guru, khususnya yang tidak lolos seleksi P3K Guru 2022, yang harus rekan-rekan cek di akun SSCSN P3K-nya. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Nah, berkaitan untuk informasi yang hari ini yang bisa dicek lagi di akun SSCSN BKN Bapak Ibu, tentunya di akun masing-masing pelamar, yaitu berkaitan dengan masa sanggah hasil seleksi kompetensi P3K Guru 2022. Yang mana di sini kita mendapatkan penjelasan juga dari BKN, yaitu dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen, yang menyampaikan bahwasanya BKN atau Badan Kepegawaian Negara memberikan solusi bagi peserta P3K Guru 2022 yang merasa dirugikan dengan hasil seleksi. Yang mana Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmen mengatakan, setelah hasil seleksi diumumkan, ujarnya, maka seluruh peserta itu baik P1, P2, P3, dan P4 diberikan kesempatan untuk menyanggah. Nah, di sini Bapak Ibu untuk melakukan sanggah di akunnya masing-masing. Nah, ini penjelasan langsung dari beliau. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan menyanggah, ujar Deputi Suharmen kepada gpnn.com Kamis 9 Maret 2023. Nah, itu Bapak Ibu yang mana sudah kita ketahui juga bahwasanya jadwal terbaru yang sudah dirilis oleh BKN ataupun Panselnas, bahwasanya untuk dari tanggal 10 Maret sampai dengan 12 Maret itu adalah jadwal sanggah yang diberikan bagi rekan-rekan yang dinyatakan tidak lolos seleksi P3K Guru tahun anggaran 2022 yang bisa dicek di akunnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan untuk masa sanggah ini, kita lihat kembali Bapak Ibu ya, aturan ataupun yang dijelaskan di dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 yang menjelaskan berkaitan dengan masa sanggah hasil seleksi. Di sini Bapak Ibu penjelasannya kita lihat bahwasanya untuk jadwal masa sanggah itu 3 hari. Kemudian yang di ayat keduanya, panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek nanti dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, kemudian yang ketiga, panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Jadi Bapak Ibu, sanggah yang akan diterima nanti inilah bahwasanya kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Jadi kesalahan mungkin perhitungan ataupun yang bisa Bapak Ibu lihat di hasil seleksi kompetensinya mungkin ada kesalahan penjumlahan dan sebagainya, yaitu dari Panselnas. Nah, itu bisa disanggah Bapak Ibu, ataupun bagi rekan-rekan yang mendapatkan afirmasi cerdik yang umum namun tidak ada cantumkan nilai cerdiknya, itu bisa disanggah tentunya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dalam hal menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, panitia seleksi P3K Guru ini dapat berkonsultasi dengan panitia seleksi instansi daerah. Nah, kemudian yang kelima adalah panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 nanti melaporkan kepada Ketua Panselnas yaitu BKN untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi akhir seleksi. Nah, ini nanti setelah adanya sanggah terima, tentunya perubahan pengumuman hasil seleksi akan diumumkan kembali, yaitu pada pengumuman pasca sanggah.
Nah, di sini untuk panitia seleksi P3K Guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi daerah berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas nanti akan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, itu untuk aturan yang ada di Permen Pan RB 20 tahun 2022. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan sekalian berkaitan dengan sanggah ini, tentunya yang ini Bapak Ibu, apakah bisa menyanggah hasil seleksi kompetensi orang lain? Karena banyak rekan-rekan yang di komentar video kami sebelumnya yang menanyakan berkaitan dengan mungkin ada rekan-rekan sekalian yang nilainya rendah namun mendapatkan penempatan atau lolos seleksi P3K di tahun anggaran 2022. Kita ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan ada prioritas yang sama yaitu P3 dan juga P3. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini untuk nilai kompetensinya yaitu murni kita bandingkan dengan yang kodenya TP. Nah, kita kode terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini keterangannya yang P3 yang di atas ini P per L artinya adalah peserta yang lulus dan memenuhi nilai ambang batas, sedangkan yang TP di sini adalah keterangannya peserta tidak mendapatkan penempatan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini Bapak Ibu yaitu nilai yang lulus ini lebih rendah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini murni, kemudian begitu pula dengan teknis, manajerial dan juga sosiokultural dan juga wawancaranya. Nah, untuk totalnya pun bisa kita bandingkan di sini ya, bahwasanya yang tidak mendapatkan penempatan itu lebih tinggi nilainya, sedangkan yang mendapatkan penempatan adalah yang nilainya lebih rendah Bapak Ibu dibandingkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa disanggah hasil seleksi kompetensinya Bapak Ibu. Namun kalau kita kembali ke aturan ataupun regulasi P3K Guru, memang untuk berkaitan dengan penempatan yang didahulukan itu P1, P2, dan juga baru P3 Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kode prioritas yang sama seperti ini, nah ini yang sampai saat ini sebenarnya kami juga mempertanyakannya apakah hal ini bisa disanggah, karena kalau berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya bahwasanya itu kita tidak bisa menyanggah hasil seleksi kompetensi peserta lain. Namun itu kembali lagi ke pribadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mengalami kasus yang seperti ini. Apakah Bapak Ibu ingin melakukan sanggah, silakan. Karena itu hak dari Bapak Ibu semua. Karena berdasarkan penjelasan dari PKN tadi ya, bahwasanya kalau seandainya merasa dirugikan ya silakan saja melakukan kesempatan sanggah. Untuk hasil diterima atau tidak tentunya Panselnas yang akan memutuskan nantinya Bapak Ibu. Nah, silakan saja dicek di akunnya ya, untuk melihat bahwasanya menu sanggah itu sudah muncul Bapak Ibu. Silakan saja sanggah hasil seleksi kompetensi bagi yang tidak nyatakan lulus seleksi P3K 2022. Kalau kita lihat lagi di form sanggah itu Bapak Ibu, bahwasanya memang yang bisa disanggah itu adalah yang sudah ditentukan menu-menunya di sini Bapak Ibu, seperti ada afirmasi disabilitas, afirmasi cerdik, nilai ujian teknis, nilai ujian sosial kultural, manajerial, nilai ujian wawancara, dan nilai ujian total. Karena tidak ada di sini keterangan untuk menyanggah hasil seleksi kompetensi orang lain. Nah, begitu pula untuk berkaitan dengan penempatan juga disiapkan ataupun disediakan untuk helpdesk Bapak Ibu ya, bagi sanggahan mengenai perubahan penempatan dapat mengirimkan aduan kepada helpdesk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada helpdesk, atau bisa saja mungkin Bapak Ibu yang berkaitan dengan perankingan penempatan tadi yang kasusnya seperti ini, itu silakan saja juga adukan ke helpdesk Bapak Ibu ya. Silakan ke helpdesk Kemendikbud, nanti bukti-buktinya dicantumkan saja, karena kalau kita klik di bagian helpdesk di sini itu kita diarahkan ke layanan bantuan Kemendikbud Bapak Ibu yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menjelaskan ya terkait dengan proses perankingan ataupun yang hasil Bapak Ibu dapatkan di P3K tahun anggaran 2022.
Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Silakan dicek akunnya. Bagi yang tidak lolos, silakan ajukan sanggah dan cek nilai kompetensinya lagi di akunnya dan juga di hasil rekapitulasi hasil seleksi kompetensi P3K Guru di setiap instansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.